nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada para hambanya adalah nikmat iman. Itulah yang dianugerahkan kepada para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu maka keimanan ini harus selalu dijaga, dirawat dan dipelihara. Karena sifat dan tabiat iman itu yazid wa yanqus, selalu mengalami fluktuasi, kadang naik, kadang turun. Ulama mengatakan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah tatkala seorang hamba melakukan kebaikan, ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan ketika dia melakukan dosa berarti imannya sedang turun. Dalam hadis yang masyhur Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidaklah seseorang melakukan dosa pada saat dia beriman. Dalam surah Al-Anfal juga sering kita dengar bahwa seseorang akan bertambah imannya manakala mendapatkan pencerahan Al-Quran. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan kepadanya ayat Al-Quran maka imannya bertambah. Dalam surah Al-Mudaththir wa yazdadal ladzina amanu imana. Ada saatnya Allah juga menambah keimanan orang-orang yang beriman itu. Itulah sebabnya maka kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari wasilah, sarana-sarana agar iman ini bisa terjaga, terpelihara. Ketika dia turun, segera dikembalikan, distabilkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam juga telah mengajarkan kepada kita berbagai wasilah-wasilah yang dapat kita jadikan sebagai upaya untuk menstabilkan keimanan kita. Yang pertama adalah saling mengingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Manusia ini adalah makhluk yang lemah. Bahkan manusia dinamakan insan itu karena sifat nisyan. Kata ulama, sumiyal insanu insanan linisyanihi. Manusia itu dinamakan insan karena dia punya sifat nisyan, selalu lupa. Ungkapan ini juga ma'thur dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan tidak ada orang yang lepas dari nisyan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu orang saja di muka bumi ini yang maksum, yang dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di kalangan para sahabat pun saat-saat tertentu mengalami futur, ditimpa sifat malas, hilang semangat, hilang idealisme, sehingga mereka selalu saling mengajak untuk saling memberikan motivasi untuk
untuk menjaga semangat dan idealisme. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam ungkapan yang masyhur, halummu nazdadu imana, kemarilah kalian untuk kita menambah keimanan kita. Ungkapan sahabat yang lain mengatakan, ta'alau bina nu'min sa'ah, marilah kita duduk-duduk sejenak mentadaburi Al-Quran untuk menambah keimanan kita. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, adalah mencari sahabat teman dekat dari kalangan orang-orang soleh. Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu sangat terpengaruh oleh agama dan kebiasaan sahabat dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dan memilih siapa yang akan menjadi sahabat dekatnya. Orang-orang yang dekat dengan kita lah yang akan banyak mewarnai pikiran kita, idealisme kita, bahkan kebiasaan dan kultur kita. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa berhimpun, berkumpul, bermajlis dengan orang-orang yang soleh itu ibarat dekat dengan penjual parfum. Banyak kemungkinan kebaikan yang kita bisa dapatkan. Boleh jadi penjual parfum itu akan menghadiahkan satu botol kepada kita misalnya, atau paling tidak kita bisa merasakan testernya, atau minimal sekali kalau kita tidak bisa membeli, tidak juga mendapatkan hadiah, tidak juga bisa mendapatkan testernya, maka paling tidak kita bisa mencium bau harum selama kita bersama dengan penjual minyak wangi. Begitulah perumpamaan Rasulullah SAW bagi orang-orang yang selalu dekat dengan orang-orang yang soleh. Waktunya dihabiskan dalam kebaikan-kebaikan. Dan orang-orang yang soleh itu sangat mudah untuk kita dapatkan di tempat-tempat ibadah, khususnya di masjid-masjid, di musolah, di surau, dan sejenisnya. Itulah sebabnya dalam sebuah ayat yang masyhur kita dengar, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanyalah yang beriman itu, atau hanyalah yang dapat memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya bahwa salah satu indikator dan kebiasaan orang-orang beriman itu adalah memakmurkan masjid. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, meskipun sanadnya lemah tetapi maknanya benar, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Jika engkau menyaksikan orang yang terbiasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia itu beriman. Kenapa jamaah rahimakumullah? Karena di masjid itu
ada kegiatan ibadah, karena memang masjid adalah pusat ibadah. Masjid juga sebagai pusat tarbiyah, pusat pembinaan spiritual, pembinaan intelektual, pembinaan thaqafah. Dan masjid juga adalah tempat pencerahan, pusat dakwah. Sehingga orang-orang yang menjadi ahlul masajid, maka insyaallah waktunya akan didominasi oleh kegiatan ibadah, kegiatan tarbiyah, dan kegiatan dakwah. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, Masjid Baitul Karim ini memfasilitasi kita. Selain untuk ibadah, juga diwadahi dengan kegiatan tarbiyah untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, pemahaman kita terhadap Islam, agar keislaman kita lebih berkualitas. Ada halaqah Quran, ada majlis ta'lim, ada pengajian, dan berbagai macam bentuk ibadah dan tarbiyah yang kesemuanya itu dalam rangka mengkondisikan kita untuk menjaga dan merawat keimanan kita yang setiap saat bisa saja mengalami penurunan tatkala kita melakukan aktivitas kita dalam menjalankan pekerjaan dan tugas-tugas keduniawian. Itulah sebabnya ketika dikumandangkan sholat Jumat, Allah menyerukan agar kita meninggalkan semua aktivitas duniawiyah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kemudian setelah itu fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Ketika selesai melaksanakan ibadah, maka segeralah bertebaran di muka bumi ini untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita diingatkan agar tetap mengingat Allah banyak-banyak, agar dalam menjalankan aktivitas keduniaan kita senantiasa berorientasi untuk mencari ridha, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan maslahat bagi umat manusia.